dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 3A. Saya akan melakukan observasi di Madrasah Ibtidaiyah Raudlatus Sibian, NW Belencong. Oke. Udah. Yang pertama, pertanyaannya itu untuk Ibu Guru, apakah fasilitas dan infrastruktur sekolah telah mampu melaksanakan kurikulum merdeka? Alhamdulillah sudah mampu, yaitu dari segi prasarana dan sarana juga, dan dari segi lingkungannya juga sudah dari segi kelas, alat-alatnya, baik buku, kemudiannya sudah ada. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar Bapak atau Ibu Guru berkompeten dalam menyampaikan pembelajaran pada kurikulum merdeka? Caranya ya banyak, dengan menggunakan banyak metode atau media. Terutama di sini paling berperan adalah media. Karena apapun itu harus memaksimalkan, harus ada alat dan media di sini. Terus pertanyaan selanjutnya, apa tindakan yang diambil oleh guru kepada siswa yang kekurangan dalam menerima pembelajaran? Ya harus dibedakan dengan memberikan, misalnya materi temannya sudah sampai tingkat yang lebih tinggi, ya kita bedakan untuk mengukur kemampuan anak tersebut. Jangan saja memberikan materi yang sama dengan temannya, karena bisa anak itu akan tersisih, masa tersisih. Yang selanjutnya, apa tantangan utama dalam menjaga keseimbangan antara lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam mendukung pendidikan kurikulum merdeka? Harus ada kerjasama dengan semua anggota tersebut, dari keluarga, masyarakat, sekolah. Itu harus ada sinerginya, harus ada hubungannya, harus saling harus saling melengkapi. Terus tantangannya kalau keseimbangan antara lingkungan keluarga dan masyarakat dalam kurikulum merdeka seperti apa? Dari segi orang tua harus banyak-banyak memberikan sejenis kalau kita ke sekolah itu kayak diajak mencari solusi, misalnya kalau ada sesuatu yang harus kita kerjakan, harus kita mencari solusi bersama. Kenapa? Terus bagaimana strategi sekolah dalam mempromosikan program keunggulan sekolah? Cara misalnya dengan lomba, ya apalagi dengan lomba, supaya kan orang-orang tahu ini loh sekolah NI atau Sibian. Terus pendekatan dan metode apa saja yang sering Bapak atau Ibu Guru gunakan dalam pembelajaran di kelas? Kalau metode ini ya banyak, seperti yang ada basic learning, misalnya ada problem misalnya berbasis masalah, ya. Terus banyak sebenarnya. Terus harus kita jangan pakai satu metode, harus banyak metode yang kita gunakan di dalam memberikan pembelajaran. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu Guru sering menggunakan varian model pembelajaran untuk mempermudah pemahaman peserta didik? Jelas, sering menggunakan berbagai macam varian. Iya, kalau satu aja kan anak. Seperti contoh varian misalnya menggunakan metode kooperatif, menjalankan kelompok, diskusi, atau dengan masuk studi alam, ya pengamatan. Nah, selanjutnya bagaimana reputasi dan akreditasi madrasah ini? Alhamdulillah baik, kita juga di sini mendapatkan akreditasi B. Terus apa visi dan misi dan tujuan sekolah? Nah, kalau visi sekolah kami adalah terbentuknya generasi yang
beriman dan bertakwa, berprestasi, kreatif, serta berwawasan tinggi. Itu visinya. Kalau misinya? Kalau misinya, salah satunya ya, Ini salah satunya. menciptakan lingkungan madrasah yang bersih, indah, aman dan nyaman. Dan Terus tentang bagaimana keselarasan visi dan misi serta tujuan sekolah menurut Kakak. harus seimbang karena pasalnya berhubungan. Ya, karena harus seimbang dan karena saling berhubungan. Terus bagaimana kondisi lingkungan pada satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan? Harus kumpul dengan sebuah anggota, misalnya semua guru dilibatkan dalamnya, karena kan ada dalam kurikulum merdeka itu ada pasal-pasalnya ya, dengan menerapkan ya misi-misi tersebut dan sudah disampaikan tadi. Nah, kalau dalam hal pengorganisasian pembelajaran satu semester pada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler bagaimana? Kalau masalah ini kita lihat dari segi banyak materinya, dari segi alokasi waktu, yaitu baik dari berapa minggu efektif atau hari efektif di dalam satu semester itu harus kita hitung itu supaya kita bisa memetakan antara apa namanya tadi Kalau intrakurikuler ya harus kita hitung semua supaya pas. Jadi kalau hari efektifnya berapa, jadi dialokasikan semua. kalau dalam hal sistem gotong royong dan yang lain itu ada terdapat dalam kurikulernya sistem pendukungnya gitu yang di sini. Maksudnya Yang untuk apa namanya mendukung karena intrakurikulernya gitu, nilai-nilai yang bisa dipelajari dari intrakurikuler. oh ya, misalnya kan setiap pagi itu ada kegiatan dulu duha tak istilahnya, dan anak-anak yang lain yang kelas yang ada jadwalnya dari jam 00 itu tilawah. Tilawah ada itu sering, misalnya kelas 1 paginya ada apa gitu, ada jadwal-jadwal tertentunya, setiap kelas itu ada terjadwal. Itu kalau sebelum masuk kelas. Jadi sebelum masuk kelas, yang kelas punya jadwal, tetap dia mengikuti kegiatan awalnya yang di kelasnya ada, kemudian yang di musolanya seperti pembiasaan duha, pagi 30 tetap ada. Kalau dalam hal ekstrakurikuler apa saja yang ada dalam Ekstrakurikuler di sini adalah KAPIS, ada TPQ itu jadwalnya sudah ada, baik dalam satu minggu itu 4 hari, dari Senin sampai Kamis. Nah, selanjutnya bagaimana perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran? Nah, kalau yang ini kalau lebih jelasnya nanti bisa ambil tanya saja deh. Biar aja. Iya, ada tanya nanti biar lebih jelas, nanti bisa tidak baca yang kita kasih tanya dari sini. Cukup. Terima kasih atas waktunya oleh pengajar. Analisis kondisi lingkungan pada satuan pendidikan dalam menyusun KSP yaitu yang pertama, kondisi fisik lingkungan, yang kedua, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, ketiga, keberagaman budaya dan agama, 4, kebutuhan dan harapan masyarakat, 5, perkembangan teknologi dan globalisasi, 6, kebijakan pemerintah dan regulasi pendidikan. Ruang kelasnya sudah cukup bagus untuk pengorganisasian pembelajaran satu semester, intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Untuk kegiatan kokurikuler, gotong royong, dan ekstrakurikuler tahfiz, alokasi waktunya 20-30% dari total keseluruhan jam mata pelajaran. Selain itu, di tingkat satuan pendidikan madrasah juga tersedia berbagai macam fasilitas-fasilitas yang mendukung terlaksananya kegiatan belajar mengajar.